Assalamualaikum Ibu Bidan. Assalamualaikum, dan Waalaikumsalam. Ibu Lutfi dan Pak Rizky, gimana nih kabarnya, baik kan Ibu? Alhamdulillah baik alhamdulillah Ibu. Bu, kami baik. Ya, baik. Mungkin Ibu bisa masuk dulu ya, Ibu. Oh, nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tutup aja Ibu pintunya. Oh, nggih, Bu. Enggak. Monggo. Ya. Bayinya sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik. Selamat datang ya, Ibu. Nggih, Bu. Ibu, mungkin nanti saya akan menggunakan lembar balik ABPK supaya lebih memudahkan Ibu dan Bapak dalam mengambil keputusan ber-KB. Nah, nanti Ibu nggak usah khawatir sama Bapak, saya akan menjaga kerahasiaannya kalian, seperti itu. Nggih, Bu. Izin bertanya, Bu Bidan. Yes. Apa sih maksud dari menjaga kerahasiaan itu? Oke, baik. Jadi nanti saya akan bertanggung jawab atas semua Bapak dan Ibu beritahu kepada saya mengenai data dan juga apapun itu, dan saya akan menjaga kerahasiaannya supaya agar tidak bocor kepada orang lain, termasuk orang-orang, sahabat atau teman Bapak dan juga Ibu. Seperti itu. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu atas informasinya. Oke. Bila nanti ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan saja ya Ibu dan Bapak. Oh, nggih, Bu. Nggih. Bu, siap-siap. Ya. Sebelumnya Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, iya, Bu. Jadi begini, saya kan sama suami mau ikut program KB karena saya kan baru melahirkan, jadi saya ingin mengatur jarak kehamilan antara anak satu dan anak kedua, begitu, Bu. Oh, ya baik. Apakah Ibu sudah mengetahui rumor apa aja nih tentang KB itu, Ibu? Oh, kalau yang saya tahu, setahu saya itu ada KB yang jangka panjang, jangka pendek, begitu, Ibu. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, jangka pendeknya dan jangka panjangnya itu apa aja Ibu? Apakah Ibu bisa menyebutkan? Oh, setahu saya yang jangka panjang itu seperti IUD, implan, sterektomi yang dipotong itu, Bu. Kemudian yang apa namanya yang jangka pendek itu kayak pil, kondom, suntik, begitu, Ibu. Oh ya, sudah benar ya Ibu. Nah, nanti saya akan menjelaskan terkait KB terlebih dahulu ya Ibu. Oh, iya, Bu. Ibu. Jadi ini ada beberapa macam KB ya Ibu. Nah, ada yang jangka panjang dan juga jangka pendek seperti yang Ibu tadi katakan. Nah, untuk yang jangka panjangnya ini tuh ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, itu kepanjangannya, yaitu berupa IUD. Nah, IUD ini ada yang dari tembaga dan juga hormonal. Nah, untuk bahannya itu ada yang dari tembaga dan juga plastik ya Ibu. Lalu ada juga yang kedua itu ada implan atau susuk ya Ibu. Terus ada juga tubektomi untuk si wanita dan juga vasektomi ini untuk sang pria. Nah, kalau untuk Izin bertanya Bu. Oh iya, silakan. Oh, jadi untuk pria atau untuk saya sendiri itu bisa itu ya Bu, untuk KB apa ya tadi vasektomi ya Bu berarti Bu untuk laki-laki itu. Ya Ibu, vasektomi ini untuk laki-laki. Itu cara metodenya gimana ya Bu Bidan? Nah, jadi vasektomi ini kan ialah metode yang mana dilakukan pemotongan pada saluran sperma atau nama ilmiahnya itu vas deferens Ibu, yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis ke keluar yang dinamakan ejakulasi. Nah, jadi nanti akan ada pemotongan pada saluran ini sperma Ibu.
Seperti itu. Kalau yang untuk wanita ini nanti akan ada pemotongan pada tulang fallopinya. Tapi untuk saat ini mungkin kebanyakan cuma diikat aja Ibu, nggak dipotong seperti itu Ibu. Oh Terima iya. kasih. Ya baik. Lalu saya lanjutkan ya Ibu. Oh, nggih, Bu, monggo. Terima kasih, Bu. Dan untuk yang alat metode KB yang jangka pendeknya itu ada pil, ada suntik, ada kondom, dan juga ada mal. Seperti itu Ibu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan Ibu? Oh, Bu, izin bertanya, Bu. Kalau Ibu. yang kan saya menyusui ini, Bu, ya. Itu kalau saya menggunakan yang metode yang mal itu bagaimana ya, Bu? Baik, kalau metode mal ini tuh metode yang sangat mudah dan gampang dan juga murah ya Ibu, karena Ibu bisa langsung memberikan ASI kepada bayi dan itu dapat mencegah kehamilan. Namun metode mal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kehamilan lagi, Ibu. Jadi kurang efektif, Ibu, seperti itu. Oh, jadi masih bisa kebobolan begitu ya, Bu? Iya, Ibu. Terkadang kan Ibu juga harus membersihkan popok bayi dan lain-lain. Nah, Ibu lupa menyusui, akan Oke. terjadi kehamilan lagi, Ibu. Seperti itu. Oh, ada juga Ibu satu lagi ya, Ibu. Kalau untuk yang kondom ini itu dapat mencegah penyakit menular seksual, Ibu. Jadi hanya kondomlah yang dapat mencegah. Kondom ini juga ada yang buat pria dan juga wanita, Ibu. Seperti itu ya, Ibu. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Ibu mengenai HIV dan AIDS, cara Oh, nggih, pencegahannya. Bu. Nah, Nggih, Bu. mungkin yang pertama tadi kondom itu ya Ibu, jadi kondom ini dapat mencegah penyakit menular seksual. KB yang tepat dan juga efektif dan murah. Nah, ada juga cara pencegahannya itu bisa dengan menunda berhubungan seksual. Dengan itu, si suami atau istri tidak dapat menularkan penyakit menular seksual ke satu dengan satu lainnya. Nah, seperti itu. Ada juga cara pencegahannya itu bisa dengan menunda berhubungan seksual. Dengan itu, si suami atau istri tidak dapat menularkan penyakit menular seksual ke satu dengan satu lainnya. Mengenai IUD sendiri, Ibu, apakah Ibu mengetahui rumor-rumor seperti apa aja, Ibu, atau sang suami mungkin? Oh, kalau IUD setahu saya itu tuh yang alat dimasukkan ke apa namanya rahim begitu, Bu. Oh, Dan itu jangka panjang, begitu setahu saya begitu. oke. Baik, jadi ini ya Ibu, IUD itu bentuknya seperti ini. Ada yang terbuat dari tembaga dan juga plastik. Nah, jadi IUD ini tuh alat kecil yang mana nantinya akan dipasang di dalam rahim. Nah, fungsinya itu sangat efektif dan juga aman. Karena IUD ini merupakan metode KB dalam jangka waktu yang panjang. Ada yang jarak jangka waktunya 10 tahun dan juga 5 tahun. Seperti itu. Lalu, IUD ini tuh dapat dicabut kapan aja sesuai keinginan pasangan. Nah, untuk yang 10 tahun ini bergantung pada jenisnya, misalnya dari tembaga. Tapi kalau yang 5 tahun ini dari hormonal, seperti itu. Lalu, mungkin ada positif dan minusnya dalam pemakaian IUD. Jadi untuk yang negatifnya, itu ada kemungkinan IUD ini dapat berpindah tempat ataupun keluar sendiri melewati vagina. Lalu, keluarnya bercak darah dan juga haid tidak teratur dan mungkin bisa mengalami nyeri ataupun sakit seperti itu Ibu. Ada juga dampak positifnya, metode yang tahan lama dan juga perawatan yang mudah seperti itu Ibu. Lalu Jadi itu pasangnya satu kali aja gitu itu, Bu. pasangnya ini tergantung sesuai kebutuhan Ibu. Kalau semisal Ibu mau memasangnya, kalau Ibu memakai yang 5 tahun sekali, berarti cukup sekali aja Ibu. Dan itu
5 tahun itu akan bekerja secara maksimal mencegah kehamilan Ibu, seperti itu. Oh, nggih, Bu. Nggih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Izin bertanya Bu Bidan, kalau seumpamanya istri saya kan memakai apa KB IUD itu lah, terus copot, itu apakah harus langsung lari ke Bu Bidan untuk menanyakan atau bagaimana Bu? Atau ya udah kalau copot ya udah gitu loh Bu. Oke. Bila nanti KB IUD-nya copot, bisa langsung datang aja ke bidan ataupun klinik terdekat. Seperti itu, Bu. Nanti bisa dipasangkan kembali sama bidannya itu ataupun perawat yang jaga di sana. Seperti itu, Ibu. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Oke. Saya jelaskan ya, Ibu, mengenai orang apa aja yang tidak bisa memakai AKDR ini. Nah, sebagian besar perempuan bisa memakai alat kontrasepsi dalam rahim secara aman, kecuali jika yang pertama Ibu sedang hamil. Apakah 2 minggu ini Ibu sudah pernah cek apakah Ibu hamil atau belum? Oh, alhamdulillah negatif, Bu. Pernah kemarin saya gitu. Nah, baik. Lalu yang kedua, Ibu baru saja melahirkan, yaitu antara umur 2 sampai 28 hari pasca persalinan. Lalu yang ketiga ialah memiliki resiko IMS termasuk HIV. Jadi, pemakaian alat kontrasepsi dalam rahim yang IUD ini dapat menularkan penyakit menular seksual. Seperti yang saya katakan tadi, hanya kondomlah yang dapat mencegah RTMS, Ibu, seperti itu. Kalau boleh tahu, Ibu, umur bayinya berapa bulan, Ibu? Oh, ini baru 3 bulan, Ibu. Oh, baru 3 bulan ya, Ibu. Nah, Iya, Bu. baru 3 bulan, itu bisa menggunakan IUD, Bu. Lalu yang keempat ialah menstruasi yang tidak biasa atau tidak teratur. Kalau boleh tahu, Ibu, apakah 2 minggu ini Ibu sudah mengalami menstruasi? Alhamdulillah belum, Ibu. Oh, ya, baik. Berarti metode malnya ini lancar ya, Ibu? Oke, alhamdulillah. Ya. Lalu yang kelima, ini ada kemungkinan infeksi atau masalah pada organ perempuan. Jadi, bila perempuan mengalami infeksi atau masalah organ pada perempuan, itu tidak bisa memakai alat IUD ini, Bu. Seperti itu. Oh, gitu. Bu, izin bertanya, Bu. Tadi yang kalau IUD yang logam itu bisa berkarat nggak ya, Bu, ya di dalamnya, Bu? Oh, kalau untuk IUD yang tembaga itu tidak bisa berkarat, Ibu. Ibu izin bertanya, Bu. Kalau efek sampingnya ini apa ya, Bu, ya? Oke, efek sampingnya ini. Nah, efek sampingnya ini tuh tidak berbahaya ya Ibu dan bukan merupakan tanda-tanda dari suatu penyakit. Jadi setelah pemasangan biasanya setelah Ibu memakai KB IUD ini kram selama beberapa hari di daerah rahim. Terus ada juga keluarnya bercak atau flek darah selama beberapa minggu. Nah, lalu ada juga efek samping yang paling umumnya nih Ibu, head lebih lama dan lebih banyak. Jadi bisa ada kemungkinan head Ibu itu lebih lama dan juga keluarnya darah banyak seperti itu. Ya, jadi Lalu bisa ada mempengaruhi. juga bercak di antara siklus haid. Terus ada juga kram atau rasa nyeri selama kehamilan. Nah, untuk yang kram atau mules ini Ibu nanti bisa diberi obat, bisa meminum aspirin, paracetamol ataupun ibuprofen untuk pereda nyeri. Seperti itu. Oh, janji, Bu. Terima kasih, Izin Bu. bertanya Bu Bidan, Ya. kalau yang obat-obat kayak gitu tuh biasanya carinya di apotek atau nanti ada Bu Bidan kasih gitu loh, seumpamanya ada keluhan kayak gitu. Kalau seperti ibuprofen, paracetamol itu bisa beli di apotek, Mbak. Di apotek, Pak. Tapi kalau
mungkin khawatir itu bisa langsung aja datang ke bidan seperti itu. Oke, Bu. Nah, untuk yang kram sama nyeri ini tuh biasanya nanti akan berkurang setelah 3 sampai 6 bulan pemakaian seperti itu. Oh ya ya baik Bu. Jadi bisa mempengaruhi siklus menstruasi juga ya Bu ya? Ya, Ibu. Nah, jadi ini ada beberapa hal ya, Ibu, yang terjadi ketika pemasangan AKDR atau IUD. Yang pertama, dengan langkah-langkahnya, pemeriksaan panggul. Nanti sang bidan akan memeriksa keadaan panggul Ibu seperti apa. Lalu yang kedua, membersihkan vagina dan juga mulut rahim. Nah, nanti akan ada pembersihan di daerah vagina dan juga mulut rahim. Dan juga yang ketiga ya, pemasangan AKDR dalam rahim. Nah, tindakan ini tidak perlu dibius, Ibu. Nah, lalu untuk rasa nyeri saat pemasangan ini itu bisa berkurang paling lama 30 menit. Nah, kapan sih bisa memeriksa? Yang pertama nih, Ibu, 1 minggu setelah pemasangan. Terus yang kedua, kapan aja setiap selesai masa haid. Jadi Ibu nanti bisa kontrol ke sini setelah setiap selesai masa haid. Bu Bidan, izin bertanya, Bu Bidan. Ya. Kalau seumpamanya kan istri saya mau pakai IUD itu toh. Nah, terus kalau seumpamanya lepas di rumah itu bagaimana Bu cara perawatannya gitu loh. Oke, jadi yang pertama ibu langsung datang aja ke bidan bila ibu atau sang suami takut, tapi bisa juga cara di rumahnya. Jadi yang pertama itu ibu harus cuci tangan terlebih dahulu, lalu yang kedua ibu duduk dalam posisi jongkok, lalu masukkan jari ke dalam vagina dan rasakan benang di dalam mulut rahim. Bila nanti uh, bila nanti akan terasa benangnya, itu berarti saat itu IUD-nya itu dalam posisi yang benar. Tapi kalau ibu merasakan seperti bahannya atau plastik seperti itu, ada kemungkinan IUD-nya bergeser ataupun berpindah tempat. Nah, kalau bisa ibu jangan ditarik ya benangnya. Begitu. Kalau sudah selesai bisa langsung cuci tangan. Seperti itu, Bu. Jadi untuk pemasangan AKDR ini bisa dimulai kapan aja dalam siklus haid selama kami yakin nih sang ibu itu tidak dalam keadaan hamil. Lalu jika Anda baru saja melahirkan, mungkin bisa dipasang dalam 48 jam setelah melahirkan. Seperti itu, Ibu. Yes. Ada hal yang perlu diingat ya Ibu, mengenai jenis AKDR yang dipakai dan juga waktu untuk melepas AKDR dan juga kram dan perubahan haid adalah hal yang biasa. Perlu diketahui lagi ya Ibu bahwa kram dan perubahan haid adalah hal yang biasa. Ibu bisa datang kembali ke bidan bila mana kram dan perubahan haid ini mengganggu. Lalu ibu bisa kembali dalam 3-6 minggu atau setelah masa haid berikutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Oh, jadi Bu. Jadi Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu akan memakai IUD ya, Ibu? Udah mantap ya sama IUD-nya? Ya, kami Bismillah, sudah mantap, Bu. mantap, Bu. Baik, mungkin itu Ibu yang dapat saya jelaskan. Mungkin Ibu nanti bisa datang ke sini lagi minggu depan atau secepatnya Ibu supaya bisa memakai IUD-nya segera ya Ibu. Oh, iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya, Bu. Ya, baik. Terima kasih kembali ya Ibu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya.